Shalom dan selamat bertemu lagi di Devotion from Nation. Mari kita serahkan waktu ini ke dalam kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan untuk kita. Dan kita percaya rancangan Tuhan, perjanjian Tuhan untuk kita hari ini adalah yes and amen. Dan Tuhan Yesus, God is the God of our nation, our Lord Jesus Christ. Amin, amin, amin. Saudaraku, apa kabar? Dan terima kasih untuk bersama kita setiap hari melalui Devotion from Nation. Dan setiap hari kita percaya perjanjian Tuhan untuk kita adalah yes and amen, hanya percaya. Dan pagi ini hasrat Tuhan Yesus adalah memenuhi kita dan memakai kita untuk kemuliaannya. Segala rancangan Tuhan adalah perjanjian Tuhan. All the plans of God is the promises of God for us. So the God of Abraham is the God of promises. Tuhan Abraham itulah Tuhan perjanjian untuk kita. Dan topik devotion untuk pagi ini adalah perjanjian Tuhan. Bagaimana kita boleh mengalami perjanjian Tuhan di waktu-waktu yang kita mengalami sekarang? Kita melihat COVID-19 pandemik ini semakin meningkat di merata-rata tempat di negara-negara seperti Malaysia. Kita melihat cases is still rising, masih meningkat. Dan di waktu ini juga kita melihat krisis ekonomi, krisis politik. Di waktu seperti ini, bagaimana kita boleh mengalami perjanjian Tuhan? How can we encounter the promises of God? Amen. Hanya percaya pagi ini dan kita akan melihat hidup Abraham. We are going to learn from the life of Abraham. Abraham diberkati di waktu kemarau. Abraham was blessed in the time of famine. In the time of crisis, we're going to see two important points from the life of Abraham. Dua kunci utama dari hidup Abraham yang kita akan belajar pagi ini dan terus mengalami perjanjian Tuhan. This is the time that we can encounter God, mengalami Tuhan dan perjanjian Tuhan. Di waktu-waktu seperti ini adalah yes and amen. Dua kunci utama. Mari kita melihat Ibrani 6 ayat 12 dan 15. Topik devotion saya, promises, perjanjian Tuhan. Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bahagian dalam apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Pagi ini kita melihat Abraham encounter the promises of God. Abraham mengalami perjanjian Tuhan dengan dua kunci ini. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah kesabaran. Pagi ini iman dan kesabaran kita akan mengalami perjanjian Tuhan. Mari kita melihat yang pertama, iman. Wow, iman is powerful. Faith is powerful. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 dan ayat 6, tanpa iman kita tidak boleh berkenaan dengan Tuhan. Without faith, it's impossible to please God. So this morning, if you want to please God, iman kamu percaya pada Yesus, iman kamu bertemu dengan Yesus, dan perjanjian Tuhan itu diaktifkan
aktifkan di dalam nama Yesus. Jadi pagi ini yang penting adalah iman. Di waktu seperti ini, iman menjadi kunci yang utama. Jadi bagaimana iman ini bangkit dalam hidup kita? Firman Tuhan, the word of God. Roma 10 dan ayat 17 berkata, iman itu bangkit bila kita mendengar dan mendengar firman Tuhan. Jadi kita mendengar firman Tuhan, percaya, dan mendengar, aktifkan, put in action sekarang iman kamu. Itu adalah Abraham. Abraham percaya pada Tuhan dan dipanggil orang kebenaran. Karena iman Abraham adalah pada Tuhan, pada firman Tuhan, dan Tuhan melihat ini adalah orang kebenaran. Di waktu kemarau, di waktu krisis, right now bila iman kamu percaya pada Tuhan, God calls you the righteousness of God. Di waktu pandemik ini, di waktu krisis keuangan, ekonomi, politik, tapi Tuhan melihat kita sebagai orang kebenaran. Oh, siaplah sekarang untuk menerima perjanjian Tuhan. Kedua adalah kesabaran. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah kesabaran. Mari kita melihat apa maksudnya kesabaran ini. Kesabaran untuk Abraham adalah tetap menunggu, tetap menanti mujizat dan perjanjian Tuhan tanpa mengeluh, tanpa hilang fokus. Itu adalah hidup Abraham ini. Abraham ini adalah seorang yang sabar, menanti, menunggu perjanjian Tuhan tanpa komplain, tanpa hilang fokus. Dan pagi ini Roh Kudus mengajar kita tentang kesabaran. Saudaraku, patience is not the gift of the Holy Spirit. It is the fruit of the Holy Spirit. Kesabaran ini bukan karunia roh, tetapi kesabaran ini adalah buah Roh Kudus. Jadi kita melihat, kalau kita hendak melihat buah, seorang petani hendak melihat buah, ia bermula dengan benih. Benih itu harus menabur, you have to tanam the benih, dan ada proses menyiram, lepas tu ada proses menuai. You see, there was a process. Seperti itu pagi ini Roh Kudus dalam hidup kita, He is helping us untuk develop patience. Patience for what? Patience untuk menanti, menunggu perjanjian Tuhan seperti Abraham. Mari kita melihat Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Kerana itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu kerana kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kesabaran ini menjadi kunci kedua yang penting untuk kita menerima perjanjian Tuhan. Jadi pagi ini, mari kita serahkan segala semua ke dalam kehadiran Tuhan ini, perjanjian Tuhan. Yes and amen. Dan pagi ini, iman dan kesabaran, perjanjian Tuhan is yes and amen. Di waktu ini, apa yang penting sekarang adalah keserahan, penyerahan total surrender in the presence of God. Kerendahan hati yang total humility, total ketaatan di waktu ini. This is the way Abraham mengalami perjanjian Tuhan ini. Seorang yang iman, yang percaya, seorang yang sabar menunggu di dalam kehadiran Tuhan. Perjanjian Tuhan untuk anda adalah yes and amen. Mukjizat itu terjadi.
Rancangan Tuhan terjadi, tetap menunggu seperti Abraham pagi ini. Dan segala kemuliaan kita memberikan kepada Tuhan Yesus. Kesabaran ini, sekali lagi Roh Kudus berbicara, kesabaran ini perlu kerendahan hati yang total surrender. Kesabaran ini perlu penyerahan yang total, fullness surrender. Dan juga ketaatan yang total. Dan saya percaya dengan dua perkara ini, iman dan kesabaran, kamu akan mengalami perjanjian-perjanjian Tuhan di waktu krisis yang melanda dunia. Di negara kita, biar ada krisis keuangan, krisis politik, krisis pandemik ini, tetapi perjanjian Tuhan tetap yes and amen untuk kita. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati anda. God bless you.